bersyukur kita dapat kembali bertemu dan berkumpul untuk bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita mau bersorak buat Allah kita. Glory, haleluya. Lebih dari pemenang.
mencari pemenang, karena kita orang-orang yang dikasihinya. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Kau yang lebih tahu cara untuk menolong jalanku. Kau yang lebih mengerti
menjadi pemenang, karena Engkau telah menang atas maut. Kami bersungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pujian kami, setiap penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman. Dan setiap kebenaran firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati buat hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi saksi dan berkat. Shalom saudara, saya bersyukur kalau pada hari ini kita semua bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan saya berharap di dalam ibadah online ini kita bisa tetap mengikuti ibadah dengan baik, kita bisa tetap mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan terlebih daripada itu, mari kita melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang rahasia menang atas pencobaan. Rahasia menang atas pencobaan. Mari kita buka Alkitab kita sebagai ayat nats kita di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Surat Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara yang terkasih, kata pencobaan berasal dari bahasa Yunani, yaitu perasmos. Apa yang dimaksud dengan perasmos? Perasmos adalah kesulitan yang datangnya dari luar diri kita. Kesulitan yang datangnya dari luar diri manusia. Baik itu berasal dari kuasa kegelapan maupun berasal dari kuasa dunia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dunia ini memang penuh dengan pencobaan. Bahkan 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus juga dicobai, saudara. Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan. Oleh sebab itu, saya berkata bahwa tidak ada satupun manusia yang kebal terhadap pencobaan. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengalami pencobaan di dalam kehidupan ini. Pencobaan tidak kenal dengan yang namanya status sosial. Tua, muda, kaya, miskin, semua dicobai. Oleh sebab itu mari kita berhati-hati, kita waspada, supaya ketika pencobaan itu datang di dalam kehidupan kita, kita sebagai umat Tuhan bisa menghadapi setiap pencobaan demi pencobaan dengan baik, dan kita kedapatan tetap setia di dalam iman kita. Nah, pada pagi hari ini, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat apa rahasia agar kita bisa menang menghadapi pencobaan. Apa rahasia agar kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan ketika kita menghadapi pencobaan yang menerpa kehidupan kita. Rahasia yang pertama, saudara, ketika kita harus menghadapi pencobaan, maka kita hadapi dengan penuh sukacita. Pencobaan kita hadapi dengan penuh sukacita. Maksudnya di sini adalah walaupun pencobaan itu datang dan tidak mengenakkan kehidupan kita, walaupun pencobaan itu datang dan tidak menyenangkan buat kehidupan daging kita, kita harus menghadapi dengan cara yang berbeda. Buat orang yang tidak mengenal Tuhan, buat orang yang di luar kekristenan, mereka menghadapi pencobaan dengan cara mengeluh. Mereka menghadapi pencobaan dengan cara menggerutu. Mereka hadapi pencobaan dengan penuh kekhawatiran. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita hadapi pencobaan dengan penuh sukacita. Mungkin hal ini terasa janggal, mungkin ini terasa aneh di dalam kehidupan kita, saudara. Namun satu hal kita harus percaya firman Tuhan bahwa kita perlu sukacita di dalam kehidupan ini di dalam setiap musim kehidupan kita. Kita perlu melakukan, kita perlu mengalami, kita perlu menghadapi apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita dengan sukacita. Karena apa, saudara? Karena sukacita yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita
akan menghasilkan kekuatan. Ketika kita menghadapi sesuatu di dalam kehidupan ini, dan hal itu kita hadapi dengan penuh sukacita, maka sukacita yang ada di dalam kehidupan kita akan membuat kita lebih kuat di dalam menghadapi setiap pencobaan di dalam kehidupan ini, saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Apa yang firman Tuhan katakan? Filipi pasal 4 ayat yang keempat, saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, menghadapi masalah dengan sukacita akan memberikan kita energi yang baru, akan memberikan kita kekuatan yang baru. Oleh sebab itu firman Tuhan menekankan berulang-ulang kali supaya kita bersukacita di dalam setiap keadaan, supaya ada kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melihat masalah, kita tidak melihatnya sebagai sebuah ancaman. Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak menghadapinya menjadi sebuah hal yang membuat kita terpuruk. Tetapi pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita akan berubah menjadi berkat di dalam kehidupan ini, saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa menang atas pencobaan, hadapi dengan penuh sukacita. Kemudian yang kedua, rahasia menghadapi pencobaan agar kita bisa menang, agar kita bisa berhasil adalah bertahan ketika pencobaan itu datang. Bertahan ketika pencobaan itu datang. Saudara, tidak mudah memang menghadapi sebuah pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika pencobaan itu datang secara bertubi-tubi. Apalagi ketika pencobaan itu datang terus-menerus di dalam kehidupan ini. Namun saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang harus kita tahu bahwa ketika pencobaan itu datang di dalam kehidupan kita, kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh kalah, tapi kita harus hadapi pencobaan itu dengan iman yang kuat, saudara. Ketika kita mundur, itu berarti kita sudah tidak berdaya. Ketika kita menghadapinya dengan penuh iman kepada Tuhan, yakin dan percaya, sebesar apapun pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, bersama dengan Tuhan, kita sanggup menghadapinya. Bahkan kita akan keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu janji firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Ada kebahagiaan buat mereka yang bertahan ketika menghadapi pencobaan, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, kita mau minta kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Supaya kita dapat bertahan ketika pencobaan itu datang menerpa kehidupan kita. Kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya ketika pencobaan itu datang, kita dapat memenangkan setiap pencobaan yang ada di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, mana tahu tangga kesuksesan itu tinggal selangkah lagi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, yakinkan diri bahwa tidak lama lagi pencobaan itu akan selesai. Tidak lama lagi pencobaan akan berlalu di dalam kehidupan kita. Dengan mengerti akan hal ini, akan membuat kita semakin hari menghadapi pencobaan demi pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya supaya kita bisa menang ketika pencobaan itu datang di dalam kehidupan kita? Tadi yang pertama adalah hadapi dengan penuh sukacita. Kemudian yang kedua, hadapi pencobaan yang datang dengan iman yang kuat. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, ketika pencobaan itu datang, mari hadapi dengan penuh rasa syukur. Mari hadapi dengan penuh rasa syukur, saudara. Kenapa kita harus bersyukur ketika menghadapi pencobaan? Mari kita lihat ayatnya di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Saudara, pencobaan itu mirip dengan ujian. Jika kita bisa menghadapi setiap pencobaan di dalam kehidupan kita, maka kita akan naik kelas, naik ke level yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, mari, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jika itu diizinkan Tuhan terjadi, kita hadapi dengan penuh rasa syukur. Karena semuanya mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Ketika kita sudah melewati pencobaan dengan baik, ketika kita sudah mampu melewati pencobaan di dalam kehidupan kita, maka mahkota kehidupan akan senantiasa menunggu kita. Akan kita terima, saudara. Bersyukurlah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mengucap syukur. Karena mengucap syukur membuat kehidupan kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, dan mengucap syukur membuat kita dapat memenangkan setiap pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak gentar menghadapi setiap pencobaan yang datang di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tangan Tuhan akan selalu menopang kehidupan kami, memberikan kami kekuatan untuk bertahan. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur selalu di dalam Engkau. Ajar kami untuk senantiasa bersuka cita buat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Berkati setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan dan mengikuti ibadah online pada hari ini. Berikan mereka kekuatan di dalam pencobaan. Berikan mereka kemenangan di dalam pencobaan Tuhan. Sehingga mereka dapat terus mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati setiap rencana mereka ke depan. Kami yakin dan percaya berkat yang terbaik akan Kau berikan di dalam kehidupan kami bersama. Kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Di dalam keadaan lemah, kiranya Tuhan berikan kekuatan. Dalam keadaan kekurangan, kiranya Tuhan berikan kecukupan Tuhan. Sehingga umat-Mu senantiasa memuji dan membesarkan nama-Mu dalam setiap waktu. Kami juga berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah kami Tuhan. Kiranya Tuhan tolong jaga bangsa kami Tuhan. Lepaskan dari berbagai macam musibah, khususnya musibah COVID-19. Kami yakin dan percaya kemenangan demi kemenangan akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami pada saat ini Tuhan. Sehingga dapat terus melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan ini Tuhan. Menjaga bangsa kami, mengelola bangsa kami, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Juga kami berdoa buat kota kami tercinta Tuhan. Kiranya Tuhan tolong jauhkan dari huru hara, jauhkan dari berbagai macam musibah, jauhkan dari berbagai macam kerusuhan Tuhan. Sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, inilah doa kami Tuhan, dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, terimalah berkat Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati berkata,